Oke, selamat sore teman-teman. Halo, halo. Sore, oke. Sore. Sore Sore. Mas Logi. Sore, Mas. Salam Sore, kenal, saya Mas. Dani. Saya hari ini akan menjadi moderator untuk sesi Artis Talk pada sore hari ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah hadir pada sore ini. Terima kasih untuk Unsur yang sudah mengadakan Artis Talk ini. Termasuk juga semua partner maupun sponsor dalam program ini. Mungkin ada Livin by Mandiri dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk Terima tangan. kasih, terima kasih. Oke, kali ini kita akan ada sesi artis talk singkat dengan Mas Floki di sini. Mungkin sebelum beranjak jauh, mungkin Mas Floki bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Floki yang bikin gambar di sini. Gambarnya namanya Sebatsman ya. Terima kasih. Oke, perkenalan yang malu-malu tapi singkat. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kali saya menghadiri pameran dari Mas Floki ya Mas. Tadi kita sempat ngobrol juga beberapa kali. Saya rasa saya udah 3 kali datang ke pamerannya Mas Floki di Surabaya dan ini ketiga kali. Sebelumnya mungkin pernah di Skale, pernah di Nol Kecil, sekarang di Unsur gitu. Nah dari perjalanan 3 pameran ini Mas, sebenarnya apa saja sih Mas yang berubah atau bertambah dari pameran-pameran yang pernah ditampilkan sebelumnya maupun hari ini seperti itu Mas? Tentang konsep sebatsmen tentunya ya Mas. Ini sih untuk yang di Unsur sekarang sebenarnya sama ya, sama yang sebelumnya. Cuman ada beberapa gambar yang baru, sama ini juga baru, media yang baru. Hitungannya lokasinya sama yang Nol Kecil zaman dulu kan. Dulu kan ini sebelum jadi Unsur, ini Nol Kecil. Terus kembali lagi nih pameran di sini menghadirkan karya yang sama, tapi sebenarnya karyanya sama kayak yang waktu di Skale dan yang sebelum-sebelumnya pamerannya. Jadi continuity dari pameran sebelumnya. Itu sih. Membahas tentang pameran kali ini yang karyanya mungkin cukup banyak kesamaan dengan sebelum-sebelumnya dan sudah cukup lama karena seingat saya pameran pertama Mas Loki yang saya datangin itu 2018 ya Mas atau 2019 mungkin ya kalau nggak salah di Skale ya. Iya, itu pameran pertama sendiri yaitu di Skale. Oke. Nah kira-kira boleh diceritakan nggak Mas kira-kira ke teman-teman sore ini apa saja perjalanan sebatsmen sehingga bisa menjadi satu identitas visual yang kuat yang punya coraknya sendiri gitu. Mungkin Mas boleh ceritakan awal mula munculnya sebatsmen ataupun perjalanannya. Munculnya Sebatsman sih ya dari teman-teman sendiri ya sebenarnya ya. Dari ini lihat ada yang ngerokok kira-kira tuh. Itu inspirasi dari Sebatsman dari teman-teman saya yang ngerokok sebenarnya. Terus karena lebih banyak orang yang ngerokok di sekitar saya, jadi akhirnya banyak. Akhirnya jadi banyak. Terus ceritanya juga Mas dari gambar satu dan gambar lain punya cerita masing-masing ya. Menggambarkan orang juga punya cerita yang beda-beda lah. Hitungannya gitu ya kalau dibilang inspirasi dan kawan-kawan. Oke. Saya kalau membicarakan tentang karya Mas Loki di sini mungkin teman-teman ada yang mau menceritakan salah satu karya favorit Mas Loki di sini? Mungkin Mas Loki yang pilih nih, teman deketnya nih Mas. Boleh Mas, boleh. Boleh Ini ya? yang paling deket dari saya ada di sebelah kiri. Mas boleh diceritakan nggak kira-kira salah satu karya yang Mas paling suka nih? Sebenarnya saya sempat punya beberapa, tapi yang saya paling suka sih yang kayak ini. Di rumah ada satu tuh. Menurut saya kenapa saya pilih itu konteksnya lumayan bisa dikata cringe, but ada artinya gitu loh. Menurut saya sih, oh berarti si Dim ini sempat ada titik cringe tapi bagus juga gitu loh. Jadi secara nggak langsung saya juga ngekip itu gitu loh. Oh ini pernah cringe gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas. Kita tepuk tangan. Mas siapa Mas? Maaf. Vito. Mas Vito, kita tepuk tangan teman-teman untuk Mas Vito. Terima kasih. Oke. Ini salah satu kolektor besarnya Mas Loki ya Mas? Terima ya? kasih. Ya, ini kolektor tetap sih Mas. Tetap ya? Ini yang di sini Stabil juga ya? kolektor juga dari karya-karya sebelumnya. Wah, ini yang mensupport kerja-kerja seni sustainable ya. Betul. Oke. Salah satu yang saya juga amati Mas, mungkin sama seperti yang dikatakan Mas Vito,
beberapa karya Mas Floki di sini tuh banyak sekali membahas perasaan-perasaan yang mungkin dirasa cringe atau sangat personal atau mungkin kadang sangat intimate. Tapi pada poin tertentu karya-karya Mas Floki itu cukup ini ya universal gitu untuk bisa kita rasakan maupun relevan seperti karya-karya tentang polisi ini gitu kan. Itu kan sesuatu yang sangat relevan gitu dengan apa yang terjadi tahun lalu. Tapi juga ada karya-karya yang mungkin sangat intimate yang sangat romantis atau perasaan banget gitu ya. Nah kira-kira Mas Floki sendiri bagaimana sih Mas kerja-kerja Mas membuat karya-karya ini merespon isu-isu yang kadang sangat universal, kadang sangat intimate gitu ya. Kadang perasaan-perasaan yang sangat pribadi, kadang sesuatu yang sangat umum yang dirasakan oleh teman-teman juga yang hari ini hadir gitu. Gimana Mas menentukan mau membuat karya yang seperti apa saat ini atau next mau bikin karya seperti apa gitu. Karena itu kan cukup kontras ya gitu. Ini sih kalau yang di sini serinya emang karya yang ada quotes-quotesnya emang berawal dari apa yang diobrolin sama temen. Bagus nih kata-katanya. Tulis baru bikin gambarnya. Sama kadang ada yang dapat quotesnya dari lirik, dari film. Tapi mostly ini kata-katanya dari orang lain semua sih. Cuman gambarnya saya yang bikin. Tuh. Jadi kayak yang polisi dan kawan itu ada quotes dari almarhum Munir ya kalau tahu. Jadi makanya sama, terus ada lirik juga dari band favorit, band-band favorit yang kelihatannya waktu dalam perantauan sering saya dengarkan, nah, waktu COVID, nah jadi banyak di sini macam-macam. Itu yang menjadi inspirasi utamanya lah untuk seri karakter yang story Sportsman ini. Oke. Saya juga ketika tadi ngobrol masalah inspirasi dari kata-kata itu kenapa sebenarnya ketika kemarin saya pertama kali kontak dengan Mas Loki gitu kan, terus dapat teks tentang pameran ini, terus ngeliat karya-karyanya. Saya tuh sering, ini dugaan aja ya Mas ya, mungkin boleh dikonfirmasi apakah benar atau enggak, cuman saya tuh sering menduga-duga bahwa kerja-kerja Mas Loki di sini tuh enggak seperti orang yang membuat visual atau citraan aja sebenarnya, tapi kerja-kerja Mas Loki di sini tuh lebih banyak seolah-olah membuat diary gitu, tapi menyadur dari lingkungan teman-temannya, dari lingkungan persahabatan, pertemanan gitu ya, termasuk juga mungkin pekerjaan yang lain. Nah, apakah itu benar Mas atau bagaimana sih proses Mas membuat ini? Apakah memang seperti sebuah diary yang kayak, wah hari ini ketemu si A nih, ada sesuatu yang menarik, aku arsipkan doang gitu? Atau seperti apa? Ya mungkin kalau orang menilainya kayak begitu sih bisa dibilang kayak begitu ya. Soalnya emang waktu aku bikin karya, bikin gambar sih ya udah pengen gambar aja awalnya. Nah kebetulan sebelumnya ketemu Vito misalnya nih, Vito habis ngobrolin apa, akhirnya kata-katanya poin dari obrolan tadi ada yang menarik, oh bisa nih buat ditambahin di gambar yang lagi tak bikin gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang diary, kalau bisa juga, tapi lebih kayak apa ya, story lah, lebih cerita lah, cerita dari saya untuk ke teman-teman yang melihat yang hadir di sini. Gitu sih kalau dari aku sendiri. Kalau tentang secara metafor sendiri kan karya-karya Mas Loki juga banyak banget menampilkan elemen rokok secara konsisten ya. Tapi saya juga melihat kadang ada beberapa karya-karya yang cukup berbeda gitu. Nah kira-kira apakah hal itu semata-mata sebuah ketidaksengajaan atau sebenarnya memang Mas sudah merancang bahwa ke depan Mas pengen itu sebagai elemen-elemen khusus gitu, khas gitu. Termasuk saya sangat jarang melihat karya-karya Mas Loki yang mungkin nggak warna biru ya. Saya jadi kadang itu sebagai orang yang ya mungkin ini pertama kali kami ketemu, jadi saya banyak yang ingin tanyakan dan apa sih Mas alasan khusus spesifik menggunakan elemen-elemen rokok warna biru, kemudian dengan display-display yang playful gitu kan. Karena saya rasa ini bukan sesuatu yang tidak sengaja, tapi sesuatu yang bisa jadi dipikirkan lebih dalam seperti itu sih. Kalau soal warna ya, warna biru gampang. Gampang. Dan itu kontras sama warna kuning kan, komplementer.
dari warna kuning ya. Jadi ya anggap aja birunya itu biru untuk langit, kuningnya dari kuning orangnya sendiri. Nah kalau soal rokok, nggak tahu ya. Soalnya pertama kali waktu saya bikin karakter ini, itu base-nya dari teman-teman sekitar yang lagi ngerokok. Nah mungkin nggak tahu ya kalau orang Indonesia kan mayoritas merokok juga. Sama mungkin ide-ide dan kawan-kawan, ide unek-unek dan kawan-kawannya itu kalau di orang Indonesia keluarnya bisa sambil waktu ngambil ngerokok kan. Meskipun saya sendiri nggak ngerokok. Jadi base-nya emang dari teman-teman sekitar sih karyanya ini ya. Nah warnanya emang disamain selain ya biru kuning sebagai poin warna utamanya yang biasanya suka ada di gambarku lagi itu warna orange. Soalnya aku suka warna orange. Sama bulan sama bintang. Nah itu yang pasti ada kayak di beberapa karya yang besar. Itu sih mungkin yang kalau dari aku. Emang base-nya dari orang-orang sekitar saya. Saya juga sore hari ini tuh baru menemukan beberapa karya-karya baru Mas Loki. Mungkin saya kelewatan di pameran sebelumnya atau baru, tapi kali ini mulai muncul karya-karya yang seperti ini ya Mas, yang sebat, yang ada gambar lanskapnya gitu-gitu kan. Karena kalau seinget saya yang dulu ditampilin tuh kebanyakan karya-karya potret gitu, karya-karya seperti portret orang lain gitu kan. Nah kali ini mulai muncul karya-karya ini. Mungkin Mas boleh diceritakan apa sih yang menginspirasi untuk karya-karya yang baru seperti ini yang sebelumnya mungkin belum banyak ditampilkan? Yang ada fotonya ini ingat betul dulu beli filmnya di Impossible Lab. Tapi nyatanya di Jepang. Waktu habis pameran di nol kecil. Terus beli film di seberang dulu kan Impossible Lab di seberang kan. Aku beli film hitam putih ini, terus foto di sana. Terus ini waktu tak develop di sana, kayaknya bagus ya kalau buat ditambahin jadi karya. Terus akhirnya jadilah dua ini yang masih nyambung sebenarnya sama Impossible Lab. Sebagai selaku Berarti ini sponsor. selaku sponsor ya, patronnya ya ini ya. Iya. Ada Mas Bayu nih kali ini di sini. Iya betul. Sebagai supportnya, kita tepuk tangan mungkin buat Impossible Lab juga nih. Impossible Lab Support utama pameran-pameran Surabaya ya. ada betul. Nah saya ketika kemarin juga persiapan ini tuh saya sering sebenarnya mempertanyakan ini sih Mas Loki. Tadi saya juga sempat ngobrol sama Mas Loki, apakah ada karya-karya jenis lain nih Mas? Karena sejauh yang saya temui, setiap kali pamerannya Mas Loki itu selalu banyak stiker dot kan. Selalu banyak banget karya-karya itu akhirnya berakhir di koleksi orang lain. Entah itu pengunjung yang tidak dikenal maupun teman-teman dekat gitu. Nah selain karya-karya yang ditampilkan di sini, boleh nggak Mas kira-kira diceritakan karya-karya yang lagi on progress atau yang akan dirilis di pameran selanjutnya atau project yang selanjutnya? Kalau spesifik karya sih kayaknya nggak ada ya, belum ada. Tapi kalau produk mungkin ini lagi di develop, mau bikin mainan figur kecil lah hitungannya buat koleksi 3D. Jadi nggak cuma 2D aja. Nanti ini lagi bikin mainan 3D mirip kayak gini, tapi skalanya lebih kecil. Kan sekarang mungkin orang lebih suka beli collectibles kan, kayak gantungan kunci dan kawan-kawan. Contohnya saya sendiri juga sering suka beli gantungan kunci dan kawan-kawan. Jadi kalau misalnya mainan ya perintilan itu trinkets dan kawan-kawan itu nanti jadi, ya mungkin bisa kesebar ke audiens baru lah hitungannya di yang selain teman-teman sendiri lah gitu. Kalau lukisan atau apa gitu ada satu sebenarnya, tapi memang masih berjalan lah progresnya, belum tahu selesainya kapan. Itu mungkin untuk karya kedepannya. Oke.
emang kadang kalau ngebuat karya yang kayak lukis lain-lain itu nggak ada selesainya mas ya. Udah selesai nggak cocok tambahin lagi gitu, atau kurangin lagi gitu kan. Jadi mungkin itu proses yang panjang. Sambil menunggu karya-karya yang lain, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya silakan teman-teman bisa angkat tangan. Oh wah Mas Vito nih aktif banget nih. Itu nih Boleh nih Mas silakan. penanya. Woi. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama karya-karyanya Thomas Vloginya. Ada sih, ada hubungannya sama Mas Vloginya, sorry. Dari backgroundnya Mas Dimi sendiri kan, Mas Dimi sudah pernah di 2 negara dengan 2 similarities. Antaranya adalah di Indonesia dan di Jepang. Terus similarities dari keduanya adalah tingkat perokoknya lumayan tinggi. Ini nggak nanya technically dan lain-lain, cuman aku penasaran sama opininya sendiri tentang Mas Dimi yang secara nggak langsung observing orang-orang sedang merokok, apa yang dibicarakan. Menurut Mas Dimi sendiri, tingginya tingkat perokok itu ngaruh nggak sih sama tingkat stres dari sebuah negara kayak gitu? Seperti yang kita tahu kan Jepang lumayan tinggi, Indonesia juga akhir-akhir ini lagi tinggi kayak gitu sih. Thank you, sudah itu. Ya. Terima kasih Mas Vito, pertanyaan yang menarik sekali. Menarik sekali, jawabannya singkat sebenarnya. Berpengaruh sama tingkat stres orang-orang. Tapi mungkin gara-gara di sini, kalau di Indonesia kalau aku ngelihat ya, behavior perokoknya mereka emang ngerokok sambil nongkrong. Soalnya emang durasi rokoknya lebih panjang, jadi mereka ngobrolnya lebih lama. Nah kalau di Jepang 5 menit tuh kamu bisa 2 batang. Sama orang kebanyakan ngerokok nggak sampai benar-benar habis gitu. Di sana emang di sana ngerokok cuman buat kayak, kalau aku ngelihat orang ngerokok di sana kayak cuman ya udah nih aku pengen break sebentar dari kerjaanku, aku ngerokok 5 menit dan kawan-kawan ya udah balik lagi. Tapi kalau di sini mungkin atau ya untuk teman-teman perokok mungkin ngerokok biasanya dinikmatinya sambil ngobrol panjang, ngobrol dan kawan-kawan gitu. Jadi biasanya kan ada tuh yang istilah kayak sebat but dan kawan-kawan kan, sebat cabut, tapi padahal nggak cuma sebatang, bisa lagi 3-4 batang lagi baru cabut gitu. Nah itu yang nggak ditemuin di Jepang sih sebenarnya, karena Jepang ya udah ngerokok selesai cabut. Jadi mungkin ya di sini mungkin kayaknya orang-orangnya nggak terlalu banyak, nggak sesetres orang Jepang sih kayaknya, mungkin ya untuk perihal pekerjaan dan kawan-kawan. Ya mungkin tapi kan tingkat stres orang-orang beda-beda. Itu sih. Oke, menarik sekali. Yang Tepuk tangan. Terima kasih Mas Vito pertanyaannya. Saya tuh sering melihat pameran ini juga sangat seperti orang bernafas gitu ya. Jadi pameran itu kan kayak mengajak kita untuk sedikit istirahat di tengah kota yang padat, hiruk pikuk. Tiba-tiba kita datang sore ini semua hanya untuk menikmati satu hal yang hening gitu, kayak orang ngerokok gitu kan. Jadi emang sangat menarik ketika pameran-pamerannya Mas Floki ini muncul di daerah yang metropolit, daerah yang sibuk gitu kan. Untuk mengajak audiens itu seolah-olah meskipun bukan perokok itu kayak ngerokok gitu. Kayak sebentar nyangkruk gitu, terus menepi gitu kan. Terus di tempat yang parkirnya susah ini kita bisa ngumpul gitu kan. Terus ngobrol dengan nyantai, tanpa terburu-buru gitu. Itu sangat menarik sih. Nah kalau ke depan sendiri, apakah Mas Floki ada harapan tertentu dari berjalannya pameran ini Mas? Atau seperti apa? Harapannya mungkin ya karyanya bisa menjangkau audiens yang lebih luas ya dari sebelumnya ya. Yes, kayak orang random yang kesini buat tujuannya sebenarnya buat ngopi, tapi dapat tayangan inilah hitungannya. Itu lumayan menjadi achievement lah buat saya. Jadi target audiensnya bukan cuma teman-teman sendiri. Gitu. Itu sih yang dari aku. Oke, terima kasih Mas Logi. Dari teman-teman yang lain, ada yang mungkin mau diutarakan atau ditanyakan? Silakan, mau. Halo. Kenalkan nama saya Iam.
kira-kira ada cerita apa ya? Cerita dibalik dari karyanya Mas Floki ini, kenapa kok selalu menggambarkan implementasi dari sosok pria yang tiap aku lihat karyanya itu seperti pria kalah, gitu aja. Hashtag kalahan ya Mas ya. Gimana Mas? Dijelaskan boleh. Terima kasih Mas pertanyaannya, menarik banget. Nah ini perataannya lumayan sulit untuk dijawab ya Mas. Sebenarnya ya, kenapa kok bisa dibilang pria kalah ya istilahnya. Ya mungkin pikiran-pikiran ini yang quotes-quotes yang di sini nih cuman bisa diutarakan sama pria kalah tadi itu Mas. Sebenarnya. Kalau menang nggak mungkin kamu bilang nggak butuh duit, nggak butuh apa ini, apalagi itu banyak macam-macam quote-quote di sinilah itu. Itu kan hitungannya pikiran-pikiran dari orang-orang yang berperang melawan keseharian di kota besar ini ya. Bisa dibilang begitu sih. Atau metropolitan ya Surabaya, ya Jakarta, ya Tokyo, ya mana Long Beach. California ya itu ada. Ya ada teman dari California Mas tadi. Jauh-jauh hadir. Oke. Kalau dari Mas Floki sendiri, tapi ada nggak satu karya yang paling menggambarkan yang Mas ceritakan tadi gitu, yang paling personal, yang wah ini kalahan ini, yang paling kalahan nih. Ayamnya ayam. Kalau dari aku personal sih yang mana ya? Wah nggak keprint. Nggak ada ternyata yang dari aku personal. Tapi rata-rata ini ya itu perwakilan dari unek-uneknya teman-teman sekitar saya lah. Unek-unek kolektif ya Mas ya? Ya, yang saya gambarkan di sini. Kalau dari saya sendiri sih mana nggak ada sih kayaknya. Nggak keprint Mas. Belum ke print ya? Belum kecetak iya salah. Tapi kalau dari pameran kali ini menampilkan berapa karya sih Mas totalnya? Total kalau yang di sini ini ada 128. 128. 128 sama ini sama itu 130 ya. 130 di yang space ini ya. Yang di dalam itu ada 6 sama 4 halaman dari zin yang sudah pernah dicetak sebelumnya. Sama ada karya kolaborasi sama fabriknya Pebbles itu yang jadi noren di depan tadi yang kayak korden itu. Nah itu total ya paling 140-an lah. Semua ya di semua unsur. Kalau dihitung sama yang di Impossible Lab berarti juga ya 142. Oke. Ngomong-ngomong tentang zin tadi, ternyata Mas sebelumnya udah pernah ngerilis zin nggak Mas? Mungkin boleh diceritakan juga zinnya seperti apa? Jadi aku pernah ngerilis zin ya hitam putih di dalamnya, hitam putih. Cuma nyetak beberapa sih sebenarnya fotokopi biasa. Waktu di Jakarta tahun lalu kayaknya waktu itu sempat tak sebarkan. Ya cuman dari ini doang siapa mouth to mouth. Terus harganya itu terserah. Sama seperti yang enggak pameran-pameran sebelumnya. Jadi karyanya harganya bebas lah. Yang penting ada nilai tukarnya. Sama orang juga ada mau mengapresiasi berapapun nggak masalah. Yang penting dia bisa punya karya dari saya juga bisa sharing karya saya ke orang lain yang mungkin belum kenal sebelumnya, akhirnya bisa jadi kenal. Kalau zin juga sama sih. Itu pertama aku bikinnya cuman 10 kayaknya. Terus gara-gara ada temen yang beli, kok bagus katanya oke, akhirnya aku cetak lagi.
cetak 10 lagi, habis. Totalnya cuma 20. Terus mau nyetak lagi, masih males. Jadi kemarin izinnya cuma ada di Jakarta doang. Ke teman-teman yang di Jakarta doang masih. Yang di Surabaya ya nanti lah semoga. Oke. Nggak Di malas pameran selanjutnya mungkin ya Mas ya. mungkin atau di nongkrong-nongkrong selanjutnya juga kalau mau nanya izin bisa tak fotokopiin. Oke, terima kasih Mas. Kemudian terakhir sebelum kita mengakhiri sesi Artis Talk ini, boleh diceritakan Mas untuk teman-teman yang ingin mengkoleksi karya di sini tuh seperti apa sih Mas? Karena tadi kan ada dot-dot oren-oren juga gitu kan. Mungkin itu penanda untuk yang sudah dikoleksi ya Mas ya, betul ya? Iya, jadi yang di sini yang kalau di tape-nya ada dot orange-nya itu udah ada yang mengakuisisi lah. Yang belum bisa diakuisisi karena di sini ini ukurannya macam-macam. Jadi untuk saat ini harganya tak kasih harga pasti lah. Karena yang sebelumnya kan ukurannya cuma satu ukuran. Jadi yang mau beli bebas lah mau bayar berapa aja. Nah, karena yang sekarang ukurannya macam-macam, jadi harganya progresif ke atas. Dimulai dari ini ada detailnya di sini ini. Small itu 20 kali 20 yang paling kecil ini. Iya, ini. Oke. Terus Kalau ini 30 30. Ini yang medium. Ini 40 40 ini large. Terus yang itu yang Putih itu. ya quote dari band itu 50 50. Sama yang paling besar yang ini sih yang buat unsur ini. Restart ini 60 kali 60. Oke. Itu nanti harganya ada di salah satu tembok pameran ini. Sudah dijelaskan. Kalau mau beli bisa langsung kontak stafnya unsur atau bisa DM atau apa, bebas lah. Mau langsung bayar ke unsur juga apa-apa. Oke, terima kasih Mas penjelasannya. Teman-teman ada yang mau bertanya sebelum kita tutup sesi ini? Oh, ada nih. Wah, boleh nih. Asik nih sesinya. Ya maaf saya tanya lagi. Sebenarnya kalau dari Mas Dimi sendiri dengan upaya memberikan harga bebas kayak sebelum-sebelumnya dan lain-lain, dan menurut saya pribadi untuk harga koleksi karyanya Mas Dimi sendiri yang dijual juga cukup reachable. Sebenarnya yang mau diharapkan di sini untuk audiensnya Mas Dimi itu apa sih Mas? Kenapa kok bisa ngeset harga lumayan murah kayak gitu? Ya apakah ingin kenalan aja apakah gimana kayak gitu sih? Gimana Ini sesi itu? pertanyaan yang sering ditanyain kalau ada pameran. Memang murni karya yang di sini ini emang buat sharing lah. Jadi semakin banyak orang yang semakin banyak karya ini ke-reach ke orang lain itu semakin bagus menurutku ya. Jadi orang nggak cuma beli karya itu berdasarkan nilainya aja. Jadi kalau kamu memang suka sama karyanya, kamu bisa beli. Nah, makanya aku kasih harganya dulu sih sukarela ya. Tapi karena sukarela itu akhirnya banyak yang menurutku kadang-kadang banyak kayak wah ini kebanyakan sebenarnya buat karya yang sekecil ini. Sama karya yang menurutku mudah untuk dibuat ini atau buat dibagikan ini, orang ini ngasihnya terlalu nggak di luar ekspektasiku lah maksudnya. Jadi ya akhirnya kalau di sini gara-gara ada kasih bandrol harga jadi biar tahu lah. Emang tuh segini sebenarnya harga ngeprint aja sih sebenarnya. Sama aja kayak ngabung ngeprint sendiri juga harganya segini. Ya udah yang sekarang udah ada gambarnya jadi nggak usah nyiapin gambar lagi lah itu kan. Nah, ini bisa langsung dibawa. Terus ya aku suka aja sih kalau misalnya kamu kayak misalnya kemana gitu. Kayak ke kafe apa kemana, random aja gitu kayak, loh ada gambarku. Terus kayak ada orang yang ngetek, bahkan aku nggak tahu nih kalau dia pernah beli atau apa itu lumayan bikin semangat lah buat berkarya lagi.
Jadi kayak kamu ke tempat random, ono gambarku ternyata gitu. Itu berarti hitungannya kan reach dari karya yang pernah tak jual itu udah di luar ekspektasiku lah itu dari orang audiensnya. Itu sih yang bikin senang buat gambar lagi, sama ngasih harga juga nggak terlalu stagnan, ngasih tahu harus ada segini, ya sebisanya aja lah buat. Sama kan kalau harga murah orang mungkin ya buat koleksi pertama atau apa, ya udah tinggal beli print terus tinggal beli, mungkin ditambahin frame atau apa kan udah jadi kan. Jadi nggak kayak yang langsung kanvas kan. Ya itu juga oke sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi kalau kanvas mungkin masih susah kan display dan kawan-kawannya. Jadi kalau art print dan kawan-kawan itu lebih gampang buat dijangkau lah sama pembeli yang masih awal. Makanya belakangan ini kan rame kan buat yang kayak festival art print yang GICAF dan kawan-kawan itu kan. Itu menurutku bagus sih buat sustainnya market seni di lokal ya. Iya betul-betul. Memang aku rasa teman-teman juga lebih mudah untuk mengkoleksi karya-karya yang transferable dengan mudah ya. Jadi nggak perlu di packaging, nggak perlu di packaging, nggak perlu pakai packaging yang ribet gitu kan, bisa langsung dibawa gitu. Saya dulu ketika pameran Mas Loki juga, saya ngelihat ada beberapa orang yang mengkoleksi juga langsung cuman dicopot gitu ya Mas, langsung dibawa gitu kan, jadi langsung bisa langsung di set di kamar atau mungkin di tempat-tempat lain. Gitu. Ya yang sebelum-sebelumnya emang langsung kan, jadi dipajang, kalau suka bisa langsung diambil. Tapi pernah kejadian harusnya pameran itu 3 hari. Tapi 2 hari udah kosong. Jadi pameran hari ketiga udah gak ada karya sama sekali ya. Akhirnya aku yang bingung. Kalau ya apa gitu ya, harinya masih ada tapi orang yang datang hari Minggu misalnya gitu. Pameran cuma Sabtu Minggu, orang yang datang hari Minggu udah gak dapet apa-apanya. Akhirnya ya setelah dari itu belajarnya diambilnya waktu hari terakhir aja gitu. Nanti ini kalau yang di sini juga waktu closing baru bisa diambil tanggal 1 Maret besok. Jadi kalau misal mau ngambil bisa langsung diambil, sama nanti kita kasih sign-nya lah buat legalisirnya lah gitu. Ya biar nggak terulang lagi yang kejadian yang sebelumnya ya. Sebelumnya yang bisa langsung ngambil, pamerannya belum selesai udah kosong. Bingung kan mau ngisi pakai apa. Itu sih. Oke, siap. Mungkin sebelum kita closing sedikit dari Mas Loki mau menambahkan lagi? Ada yang mau saya tambahkan, nanti habis ini jam 7 ada teman-teman dari Kira-Kira Kolektif mau meramaikan acara hari inilah, itu sih. Oke, terima kasih Mas Loki untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman udah hadir. Untuk menutup mungkin ini sedikit recap gitu ya. Bahwa saya rasa pameran ini pameran yang sebagai ruang istirahat, ruang seperti smoking room untuk kita ngepost sebentar dari kesibukan kota, terus kita sebat bareng gitu meskipun nggak semua perokok gitu. Jadi selamat teman-teman menikmati pameran dari Mas Loki hari ini gitu ya. Teman-teman nanti juga bisa mengkoleksi, teman-teman bisa ke staf Unsur untuk dibantu proses koleksinya. Kemudian nanti di akhir teman-teman akan mendapatkan tanda tangan dari Mas Loki. Setelah ini juga akan ada kegiatan dari Kira-Kira Kolektif. Jadi teman-teman silakan menunggu di sini untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Saya Dani, terima kasih atas waktunya sudah hadir sore ini. Mohon maaf bila ada salah kata perbuatan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.